semua. Seringkali ketika kita mengamati lingkungan sekitar, pasti kita melihat produk. Misalnya, ketika kita berdiam diri di rumah dan mengamati suatu ruangan, kita akan melihat beberapa produk seperti lemari, lampu, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian, ketika kita berada di kelas, kita juga akan melihat produk seperti papan tulis, buku, spidol, penghapus, dan masih banyak lagi. Lalu, jika kita tertarik lebih dekat lagi di apa yang kita gunakan setiap harinya, itu juga merupakan suatu produk. Misalnya, ya baju, kemeja, celana atau rok, dan handphone yang kita gunakan setiap harinya juga merupakan suatu produk. Oke, gak usah lama-lama lagi ya. Yuk kita cari tahu apa itu produk, atribut produk, tingkatan produk, diferensiasi produk, dan juga pengemasan produk. Produk adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar. Lalu, apa itu atribut produk? Menurut Ciptono, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Lalu, apa sih unsur dan komponen atribut produk? Yuk, simak. Pertama, kualitas produk. Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama untuk pemasar yang berdampak langsung pada kinerja produk. Kedua, fitur produk. Fitur sendiri adalah sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk pesaing. Menjadi produsen pertama yang memperkenalkan fitur baru yang bernilai merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk bersaing. Ketiga, gaya dan desain produk. Desain memiliki konsep yang lebih luas daripada gaya atau style. Desain selain mempertimbangkan faktor penampilan, juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan bersaing. Keempat, merek. Merek atau brand adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi semua ini yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual produk barang atau jasa. Kelima, kemasan. Kemasan atau packaging melibatkan perencanaan dan produksi wadah atau pembungkus untuk sebuah produk. Fungsi utama kemasan adalah menyimpan dan melindungi produk. Keenam, label. Label berkisar dari penanda sederhana yang ditempelkan pada produk sampai rangkaian huruf rumit yang menjadi bagian kemasan. Terakhir, yaitu layanan pendukung produk. Pelayanan pelanggan adalah elemen lain dalam strategi produk. Penawaran perusahaan biasanya meliputi beberapa layanan pendukung yang bisa menjadi bagian kecil atau bagian besar dari seluruh penawaran. Produk memiliki 5 tingkatan, antara lain core benefit atau nilai manfaat inti, basic product, produk dasar atau umum, expected product, produk ekspektasi atau harapan, augmented product, nilai tambah produk, potensial produk, produk berpotensi. Pertama, core benefit atau nilai manfaat inti. Core benefit adalah berkaitan dengan manfaat paling mendasar dari produk atau jasa tersebut. Produk dasar atau umum atau basic product. Produk dasar adalah komponen-komponen yang mendasari produk itu ada sehingga berfungsi seperti nilai inti manfaat. 3. Produk ekspektasi atau harapan atau expected product. Produk ekspektasi adalah komponen produk yang diharapkan ada ketika membeli suatu produk. 4. Nilai tambahan produk atau augmented product. Nilai tambahan produk adalah nilai yang menjadikannya berbeda daripada kompetitor seperti pelayanan dan garansi. 5. Produk berpotensi atau potensial produk. Produk berpotensi adalah semua komponen yang nantinya akan terus membuat konsumen merasa puas, sehingga hal ini dapat diartikan sebagai improvisasi penjualan di masa mendatang, baik dari segi produk maupun layanan. Diferensiasi produk adalah pembeda antara produk sejenis baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Diferensiasi produk juga merupakan strategi untuk memanfaatkan keunikan produk atau USP. Adanya diferensiasi dalam produk akan sangat mempengaruhi perkembangan bisnis yang dilakukan, tak terkecuali pada peningkatan penjualan dan keuntungan, sehingga pelaku usaha penting untuk melakukan diferensiasi produk.
Lalu, apa saja keuntungannya? Berikut adalah keuntungannya. Lalu, apa kelemahan jika melakukan diferensiasi produk? Berikut adalah kelemahannya. Setelah kita tahu kelebihan dan kelemahannya, maka dalam melakukannya kita tidak boleh asal. Kita harus melakukannya dengan strategi khusus supaya produk kita akan lebih mudah diterima oleh konsumen. Berikut adalah strateginya. Kelima strategi ini merupakan mata rantai penting yang dapat menyukseskan bisnis kita. Baik, pembahasan terakhir adalah pengemasan. Rodriguez menjelaskan juga bahwa kemasan produk adalah wadah yang mampu mengubah kondisi dari bahan pangan dengan adanya tambahan senyawa aktif sehingga mampu memperpanjang umur. Sedangkan pengemasan merupakan suatu sistem yang telah terkoordinasi dalam hal menyiapkan barang untuk disalurkan, pergudangan, logistik, pengguna akhir, dan penjualan. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat kegiatan melindungi, mengawetkan, mengangkut, memberi informasi, dan menjual suatu produk. Fungsi kemasan produk sendiri terdapat dua jenis, antara lain: 1. Fungsi protektif kemasan, pelindung ataupun keamanan produk dari berbagai hal yang mampu merusak produk seperti cuaca dan proses pengiriman. 2. Fungsi promosional kemasan, alamat promosi ataupun pemasaran yang menarik. Di sisi lain, fungsi kemasan secara umum adalah sebagai berikut. Kemudian, manfaat dan tujuan dari pengemasan produk ini apa aja sih? Kemudian, berikut ini adalah 3 kategori dalam pengemasan produk, yaitu 1. Berdasarkan struktur isi. Jenis kemasan berdasarkan struktur isi ini dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier. 2. Berdasarkan frekuensi pemakaian. Jenis kemasan produk berdasarkan frekuensi pemakaiannya pun terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kemasan disposable, kemasan multi-trip, kemasan semi-disposable. 3. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Berdasarkan tingkat kesiapan penggunaannya, maka kemasan produk terbagi menjadi 2, yaitu kemasan siap pakai, kemasan siap dirakit. Nah, sekarang sudah tahu kan? Ternyata ada banyak jenis produk yang diproduksi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga ada istilah klasifikasi produk berdasarkan beberapa kategori khusus, seperti atribut produk, tingkatan produk, hingga diferensiasi produk. Cukup sekian pembahasan mengenai produk hingga klasifikasi produk. Semoga ulasan kali ini bisa memberi manfaat dan menjadi sumber bacaan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai produk dan pengklasifikasiannya. Dah, see you.